Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Wow, luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita ya. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa, kita bersyukur buat Tuhan. Kita boleh dan akan melewati satu bulan ini lagi. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami diberkati Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Saatnya Tuhan di minggu yang terakhir ini kami mau naikkan syukur Tuhan. Kami mau memuji, menyembah, terima kasih banyak Bapa. Kami mau ingat-ingat kebaikan Tuhan. Mari urapi kami semua, dimanapun kami berada, kami percaya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami. Damai sejahtera, ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur buat Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau amat baik buat kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Saat ku datang padamu Tuhan, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Ku rasakan damai mengalir dalam hidupku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saat ku datang padamu Tuhan, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Ku rasakan damai mengalir dalam hidupku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sembah Kau Allah yang ajaib. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sembah Kau Allah yang ajaib. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami datang, saat ku datang padamu Tuhan, ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Ku rasakan damai mengalir dalam hidupku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sembah Kau yang ajaib. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sembah Kau Allah yang ajaib. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya
disembah. Amin Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Kami angkat tangan, kami bersyukur. Sungguh amat sangat baik ya Tuhan. Menyembah Allah yang perkasa, Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba ya ralaba syakata karalaba. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami angkat tangan kami. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Allah yang ajaib. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku sembah Kau Allah yang perkasa. Ku sembah Kau sembah Kau Allah Maha Kudus. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah, Yesus Tuhan. Allah yang perkasa, terima kasih. Oh, Yesus layak disembah. Kami sembah terima kasih Tuhan. Yesus layak disembah. Bapak Ibu, saya ajak kita menyembah Tuhan. Mari naik hadirat Tuhan, bawa ucapan syukur kita buat Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Kau sungguh amat baik. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya. Oh Yesus. Oralaba syakata karalaba yaralaba yaralaba. Haleluya. Syaralaba yaralaba shididididididi. Haleluya. Oh Tuhan, Allah yang sangat amat baik. Puji syukur bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh ralaba syangkaralabo. Setiap saat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh ralaba ya ralabo. Syandadadabo. Amen. All my life
have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan buat Allah, kita nyanyikan. Haleluya. Hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus menaikkan nyanyian puji-pujian buat Tuhan. Nyanyian kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami memuji, saat kami menyembah, Tuhan Engkau bertakhta di atas penyembahan umat-Mu, puji-pujian umat-Mu. Sehingga kami yang sakit, kami percaya kami disembuhkan, kami yang lemah, kami diberikan kekuatan semangat yang baru lagi. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Puji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji nama-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwa
selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin, saudara. Haleluya. Setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersuka cita di hadirat-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, hey, kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Hey, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan amin. Ayo tepuk tangan yo. Walaupun kita sendiri ikuti ibarat, tapi kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Itulah sukacita kami Tuhan. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan,
Sedari muda, Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Itulah sukacita kami Tuhan. Sebab Engkau katakan kalau kami di hadirat-Mu, kami penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau sungguh baik, amat baik buat kami. Umat-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami terus ada di hadirat-Mu. Sebab kami terus mau merenungkan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Oh, alabasya kata-kata alabaya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, gulah engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari nyanyikan pujian ini. Bila
kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu ya Tuhan, amin. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu kami alami sampai hari ini. Biarlah hidup kami hanya mau memuji-muji namamu, memegahkan namamu ya Tuhan. Buat perbuatan-perbuatan yang besar yang Kau kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Dan biarlah tangan kami angkat kepadamu. Tanda kami berserah, tanda kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan, nyanyikan kasih setia. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Urapi kami ya Tuhan. Kami mohon pengurapan atas kami Tuhan. Biar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kau ada bersama-sama kami Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami. Dimanapun kami mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Percaya. Oh ralabasyandaralabo.
pengurapan-Mu atas kami. Roh hikmat, roh pengertian buat kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti, memuji Engkau setiap saat Tuhan, bersyukur setiap saat, mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih pengurapan-Mu atas kami Tuhan, hamba-Mu, bahkan kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji menyembah. Dan mari Tuhan Bapa di surga berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap menekan firman Tuhan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa saat kita memuji, kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita, ya kita diberkati. Amin. Kasih Tuhan turun melengkapi kita, melawat kita, menjamah kita. Nah Bapak Ibu, mari saya rindu Bapak Ibu kita semua baca ya firman Tuhan hari ini. Saya ambil dari kitab Mazmur. Wow, kitab Mazmur pasal yang ke-63. Nanti ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Nah mungkin Bapak Ibu yang punya Alkitab atau punya HP mari buka. Lalu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya baca untuk Bapak Ibu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memeluk. Yang kelima firman Tuhan katakan. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Bapak Ibu, ini Raja Daud ini luar biasa. Saat Raja Daud ada di padang gurun. Nah, perkataan Daud ini, kerinduan daripada Raja Daud ini luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dikatakan ayat yang keempat. Ya. Kita lihat ayat yang keempat dikatakan bahwa Raja Daud bilang, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang Engkau. Bapak Ibu, ketika Raja Daud ada di padang gurun, saya percaya saudara kalau membayangkan padang gurun itu bagaimana ya saat Raja Daud di sana. Tapi justru di sana saat di padang gurun Raja Daud berkata, Raja Daud mengalami kasih setia Tuhan. Ada banyak tantangan di padang gurun, tapi Raja Daud bisa katakan kepada Tuhan, bisa mengakui bahwa kasih setia Tuhan saat di padang gurun itu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Luar biasa ya. Raja Daud katakan itu saudara. Bahwa kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Raja Daud mengaku itu saudara. Kenapa? Karena dia tahu di saat dia di padang gurun, Raja Daud di padang gurun, banyak hal yang Raja Daud hadapi. Tapi Raja Daud mengalami kasih setia. Raja Daud mengalami perlindungan. Raja Daud mengalami pembelaannya luar biasa. Pembelaan daripada Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Makanya Raja Daud berkata di kitab Mazmur ini, bibirku akan memegahkan Engkau. Wow, saya percaya saat itu Raja Daud memegahkan Tuhan. Mengagungkan kebesarannya, memuji kebesarannya, mengakui bahwa selama Raja Daud ada di padang gurun itu Tuhan sendiri yang menyertai dia. Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyertai dia. Luar biasa. Saudara, saya percaya dan saya tahu juga mungkin hari-hari ini ada banyak tantangan, masalah. Mungkin ada saudara Bapak Ibu di padang gurun. Persoalan yang bertubi-tubi silih berganti. Masalah silih berganti, sakit penyakit belum sembuh. Oh banyak macam saudara, banyak hal yang kita alami hari-hari ini. Seperti di padang gurun, sepertinya kering.
Tidak ada apa-apa. Belum datang pertolongan Tuhan, kering. Sampai kadang-kadang mungkin berpikir, saya berdoa kok sepertinya belum ada pertolongan Tuhan. Saudara, ini kisah daripada Raja Daud. Justru saat itu dia memegahkan Tuhan. Saudara, kadang dalam masalah Bapak Ibu dan saya kita mengalami masalah, sebenarnya kasih setia Tuhan terus menyertai kita. Tapi mungkin kita sudah tidak mengalami itu lagi. Tapi Raja Daud bilang, biarlah bibirku memegahkan Engkau. Kenapa? Orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kasih setia, dia pasti rindu untuk memegahkan Tuhan. Membesarkan nama Yesus Kristus, membesarkan nama Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin, saudara. Mari Bapak Ibu, Tuhan itu selalu melihat kita. Tuhan selalu memandang dari surga kita semua, anak-anaknya, umat miliknya. Nah Bapak Ibu, kita lihat di Mazmur pasal 33 ya. Nah supaya kita lebih, ternyata Tuhan itu selalu melihat saya. Tuhan itu selalu melihat Bapak Ibu. Amin saudara. Nah ayat yang ke-13 dari Mazmur 33 dikatakan bahwa Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Nah, Tuhan itu lihat, Tuhan itu pemandang kita Bapak Ibu. Dia lihat Bapak Ibu dan saya. Amin saudara. Wah luar biasa. Seperti itu juga Raja Daud. Raja Daud katakan, Tuhan engkau memandang saya. Biarlah bibirku hanya memegahkan Tuhan. Yang pertama, ketika Raja Daud mengalami kasih setia Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan di saat-saat padang gurun, Raja Daud bilang, bibirku memegahkan Engkau. Yang pertama saudara, mari kalau Bapak Ibu dan saya kita semua mengalami penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, mari megahkan Tuhan. Katakan bahwa segala sesuatu yang aku alami hanya karena Tuhan. Kita megahkan namanya yang besar, namanya yang perkasa. Yang kedua, apa yang Daud alami? Ya, yang Daud alami, kita lihat baca kembali lagi di Mazmur pasal yang ke-63. Kita lihat ayat yang ke-4. Ya, ayat yang kelima dikatakan bahwa demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Yang pertama, Daud memegahkan Tuhan. Yang kedua, Daud mau memuji Tuhan seumur hidupnya. Jadi bukan saja pada saat Daud mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, lalu bukan saja saudara saat itu, tapi Daud bilang seumur hidupnya. Seumur hidup Daud mau memuji nama Tuhan. Saudara, mari kita dalam keadaan apapun, jangan saja pada saat kita sudah dijawab Tuhan, diberkati, lalu udah deh, yang penting saya sudah diberkati, udah. Gak perlu lagi nanti kalau sudah sulit, sudah susah baru saya datang cari Tuhan. Jangan saudara, setiap saat mari kita tetap memuji Tuhan. Amin. Katakan dengan saya, amin. Katakan, saya mau memuji Tuhan. Kapan saja, di mana saja, seumur hidup saya. Wah luar biasa saudara. Dalam keadaan apapun, mari Bapak Ibu terus memuji Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus engkau sungguh baik. Kita sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3. Tuhan Yesus engkau sungguh baik. Engkau amat baik buatku. Haleluya. Yang ketiga, apa yang Raja Daud alami? Yang ketiga, Raja Daud katakan bahwa, dan menaikkan tanganku demi namamu. Raja Daud mau terus menaikkan tangan kepada Tuhan. Saudara, ketika Raja Daud menaikkan tangan kepada Tuhan, Tuhan melihat, Tuhan memandang dari surga. Saudara, saya percaya, mari kita banyak-banyak angkat tangan buat Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus engkau baik, engkau sungguh baik, engkau amat baik. Mari banyak-banyak kita memegahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara,
Saya ingat satu cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa ketika mereka ada dalam perapian, dimasukkan dalam perapian. Ketika mereka tidak mau mengikuti titah-titah perintah-perintah daripada Nebukadnezar mau menyembah akan patung emas yang dibuat. Mereka dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Tapi lihat, mereka berkata walaupun bagaimanapun kami tidak mau menyembah kepada patung ini. Lalu apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan bebaskan mereka. Mereka tidak kena api sama sekali. Dan Nebukadnezar boleh lihat kebesaran Tuhan. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego memegahkan Tuhan. Sehingga Nebukadnezar boleh berkata, terpujilah Allahmu. Haleluya. Saudara, mari. Pada dalam keadaan yang susah, mereka tidak mau. Saudara, begitu juga dengan Daniel. Ya, luar biasa. Daniel mau dimasukin ke dalam gua singa. Tapi Daniel tetap percaya kepada Allah. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Kepada Allah. Amin, saudara. Setelah mendengar bahwa surat perintah itu turun kepada Daniel saat itu. Daniel tidak bersalah apa-apa, saudara. Cuma ibadahnya. Daniel kembali ke rumah, Daniel berdoa. 3 kali saja dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menyertai dia. Mujizat Tuhan terjadi. Dan raja boleh melihat. Sesungguhnya Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Mari dalam keadaan apapun kita tetap memegahkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap angkat tangan kepada Tuhan. Kita tetap memuji Dia. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan itu memandang dari surga kepada kita anak-anak manusia. Miliknya. Haleluya. Amin, saudara. Mari 3 hal ini. Megahkan Tuhan. Muji Dia seumur hidup. Kapan saja. Dalam keadaan kondisi apa saja. Muji Tuhan. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Hati kita dipulihkan. Amin. Damai sejahtera memenuhi kita. Haleluya. Dan selalu angkat tangan buat Tuhan. Bilang, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Amen. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Biar hari ini, di hari Minggu yang terakhir di bulan ini, kita terus minta penyertaan Tuhan. Tuhan sertai kita memasuki bulan yang baru ini. Oh, ralaba syakata karalaba. Tuhan, terima kasih. Hambamu sudah menyatakan firman-Mu, Hambamu percaya Roh Kudus terus memberikan pengertian buat kami semua. Bapa, kami mengangkat tangan kepadamu. Anak-anak-Mu yang ada mengikuti ibadah, mereka sedang mengangkat tangan bagi-Mu sebab mereka percaya. Kami percaya saat kami mengangkat tangan buat Tuhan, kami memegahkan nama-Mu yang perkasa, berkuasa selama-lamanya. Kami memuji-muji nama-Mu yang luar biasa seumur hidup kami. Kapan saja kami mau memuji-muji nama-Mu. Disitulah kuasa Tuhan turun bagi kami. Kuasa-Mu menyertai kami. Kau menyatakan kemuliaan-Mu yang besar buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Ini tangan-tangan kami yang kami naikkan kepadamu. Oh ralabasya kata karalabasya andaralabaya ralaba. Tuhan, mungkin ada yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kuasa-Mu Tuhan turun, menjamah, memulihkan, menyembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Sesuai dengan iman dan percaya anak-anak-Mu, maka kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yang susah hari ini Roh Kudus, Tuhan Kau lihat tangan-tangan anak-anak-Mu. Hibur mereka saat mereka mengangkat tangan bagi-Mu ya Tuhan. Oh ralabasya katakan yang butuh pertolongan, kami percaya pertolongan-Mu juga turun bagi anak-anak-Mu buat kami semua Bapa. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya saat kami mengangkat tangan buat Tuhan. Tuhan menurunkan tangan buat kami, melawat kami, menjamah kami, memulihkan kami, mengangkat kami yang jatuh kembali. Tuhan menggalikan kami kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Bapak untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak di surga. Oh ralabasya katakan ralabasyanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami dijamah, kami dilawat, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini Bapak, kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kami minta penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini ya Tuhan. Pengurapannya lebih dan lebih lagi Tuhan buat hamba-Mu. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu. Oh terima kasih banyak Bapak. Juga buat gembala CK4 kami. Bapak Pendeta Weler Kauntu beserta dengan Ibu Maul. Keluarga Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini, kemanapun Tuhan utus penyertaan-Mu sempurna, pengurapan yang baru terus untuk hamba-Mu ini Bapak. Berkati setiap proyek-proyek Tuhan, berkati setiap apa yang hamba-Mu lakukan Tuhan, di YouTube atau di mana saja Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dan menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Banyak orang yang dipulihkan, diubahkan, untuk lebih mengasihi Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih banyak Bapak. Bersyukur juga Tuhan untuk kami di sini, hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan juga sertai pimpin kami Tuhan, kekuatan kesehatan buat kami untuk masuk di dalam masa-masa penuaian yang besar ini Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo beserta dengan wakil Pak Gibran, penyertaan Tuhan sempurna, hikmat Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih juga untuk Roh Kudus, karya Roh Kudus yang sementara melawat kami semua, anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia, Tuhan sementara mempersiapkan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa saat ini untuk persembahan kami yang kami akan bawa lewat rekening yang ada Tuhan. Apapun mungkin persembahan umum, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, kami berdoa Tuhan memberkati persembahan kami ini. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, mari biarlah Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu saya ajak kita angkat tangan, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.